Salam keberlanjutan. Halo sahabat Amerta, kita bertemu dalam video Amerta yang baru. Kita pada video ini akan membahas bagaimana pengalaman perusahaan-perusahaan menerapkan CSR. Banyak perusahaan ingin memiliki CSR yang efektif. Dan untuk mencapai CSR yang efektif, maka sangat perlu kita mempelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil dari implementasi CSR oleh berbagai perusahaan. Beberapa pelajaran yang bisa kita catat adalah yang pertama, donasi dan aksi karitatif tidak pernah menjadi praktek CSR yang efektif. Banyak perusahaan melihat donasi dan aksi karitatif sebagai bentuk CSR yang paling mudah dan cepat. Mudah karena tidak membutuhkan skill dan pengorganisasian khusus. Cepat karena dapat dilaksanakan begitu ada permintaan dari manajemen atau tuntutan dari masyarakat. Donasi dan aksi karitatif juga dianggap merupakan alat untuk mengatasi situasi darurat, seperti jika ada demonstrasi atau aksi boikot. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa donasi dan aksi karitatif justru mengembangkan ketergantungan dan moral hazard pada penerimanya. Para penerima, baik masyarakat, aparat pemerintah, maupun aparat keamanan, akan memiliki harapan yang semakin lama semakin besar pada perusahaan. Yang kedua, CSR tidak dapat menjadi kosmetik dari perusahaan. Pada banyak kasus di mana perusahaan dituntut karena melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti melaksanakan terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan, pelanggaran hak konsumen dan masyarakat lokal, maupun melaksanakan pelanggaran peraturan lainnya. Program CSR seringkali dilaksanakan dengan maksud memperbaiki citra dan memulihkan posisi perusahaan. Dalam kenyataannya, meskipun perusahaan menghabiskan anggaran yang sangat banyak untuk program CSR dengan maksud ini, para pemangku kepentingan tidak akan melupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang telah dilakukan. Yang ketiga, CSR tidak dapat menjadi alat mitigasi dampak negatif operasi perusahaan yang sudah terlanjur terjadi di masyarakat. Pada situasi di mana operasi perusahaan secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan dampak negatif pada masyarakat, perusahaan cenderung merespon dengan melakukan program CSR. Bila dampak negatif sudah terjadi, maka program CSR memiliki dampak yang terbatas pada jangka pendek. Akan jauh lebih efektif apabila perusahaan sejak awal mengidentifikasi potensi dampak negatif dan mengintegrasikan langkah-langkah mitigasinya ke dalam program CSR yang dilaksanakan sejak awal sebelum dampak negatif itu terjadi. Yang berikutnya, yang keempat, CSR yang didesain sejak awal dan dikembangkan seiring dengan dinamika sosial lebih memiliki dampak pengganda atau multiplier effect daripada CSR yang dikembangkan sebagai tanggapan terhadap tuntutan dari berbagai pihak. Beberapa perusahaan melihat CSR sebagai beban dan biaya tambahan, sehingga sebisa mungkin menunda pelaksanaan CSR. CSR kemudian baru dilaksanakan setelah terjadi berbagai tuntutan, dan CSR diharapkan bisa menjawab atau menutup berbagai tuntutan tersebut. Biasanya dilaksanakan melalui donasi dan aksi karitatif. Yang kelima adalah CSR ini bukan soal uang, tetapi soal kebijakan perusahaan. Banyak perusahaan merasa telah melakukan CSR secara optimal, manakala telah mengalokasikan dan menghabiskan budget yang dianggap besar.
Pada umumnya perusahaan-perusahaan tersebut akan merasa kecewa setelah beberapa waktu. Karena apa? Dampak dari alokasi budgetnya tidak sesuai dengan harapan. Sebenarnya CSR dapat dilaksanakan tanpa harus melibatkan alokasi budget tersendiri yang besar. CSR dapat lebih efektif jika merupakan bagian dari proses manajemen untuk mengelola perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Proses produksi yang aman, efisien, dan tidak mencemari lingkungan. Kebijakan personalia yang sensitif gender dan mengembangkan staf lokal, serta berbagai kebijakan perusahaan lainnya. Sebagai contoh, perusahaan bisa memiliki kebijakan untuk merekrut masyarakat lokal dengan sebelumnya memberikan pelatihan. Bisa mengundang perusahaan-perusahaan lokal untuk menjadi pemasok setelah sebelumnya mendampingi mereka. Atau perusahaan bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di masyarakat untuk kepentingan perusahaan. Demikian video dari Amerta. Kita berjumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih.